Halo semuanya, selamat datang di Sun Smokers, channel tontonan favorit keluarga kalian, ya kan, yang membahas film saru dan tegang tentunya. Oke, benar. Halo coy, apa kabar? Ingat gak zaman-zaman kalian bener-bener cinta sama seseorang? Zaman dimana kalian bener-bener yakin sama orang tersebut gitu. Endingnya sih kadang kan bisa happy, bisa sad juga ya kan. Tapi apapun endingnya, kalian pasti ingat perasaan yang kalian rasakan. Pasti pengen selalu deket dan gak mau pisah gitu, iya gak sih? Oke, kali ini gue bakal nyeritain sebuah film yang bergenre horor, romance, dan science fiction yang berjudul Spring. Film ini menceritakan perjuangan seorang pria menemukan cintanya, tapi ngerinya kekasihnya itu adalah seorang monster yang sangat berbahaya. Waduh, penasaran dengan cerita dan perjuangannya? Oke, gak usah lama-lama, langsung aja tarik Bon, intro. Film dibuka dengan kematian seorang ayah dari pemuda bernama Evan Russell yang karena serangan jantung. Pemuda ini sekarang merawat ibunya yang sekarat karena menderita kanker beberapa bulan setelah ayahnya meninggal. Suatu malam ketika Evan menemui ibunya, dia bertanya bagaimana kabarnya. Bahkan dia sampai membuat lelucon berharap ibunya tertawa. Evan kemudian tersenyum, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa ibunya sudah tidak bernapas lagi. Keesokan harinya setelah pemakaman ibunya, Evan berduka bersama teman satu-satunya yang bernama Tommy di sebuah restoran tempat dia kerja. Evan pun mencoba menghindari ketika tiba-tiba seseorang pria mabuk menuduhnya mencoba memukul pacarnya. Tommy pun mencoba menenangkan si pemabuk dengan memberinya sebatang rokok, tetapi si pemabuk itu mengambil botol kosong dan berusaha memukul kepala Tommy. Evan kemudian dengan brutal memukulinya hingga jatuh yang menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya. Malam itu, Evan memutuskan untuk pulang bersama Tommy untuk minum jamu kesukaan kita dan berduka atas kehilangan pekerjaan dan juga ibunya. Tiba-tiba pria tersebut mengikuti mereka dalam perjalanan pulang. Pria itu mengancamnya bahwa dia akan mengajukan tuntutan terhadap Evan. Terlihat dia sudah tahu di mana Evan tinggal. Evan mempertimbangkan untuk meninggalkan kota, takut kalau dituntut atau diserang lebih jauh dan tanpa pekerjaan ataupun keluarga. Tommy kemudian mendorongnya untuk menghabiskan malam dengan seorang wanita berambut pirang meskipun awalnya dia enggan. Malangnya wanita itu pergi setelah mengetahui Evan tidak memiliki perasaan yang romantis. Evan pun semakin tinggi karena kebanyakan minum jamu. Kemudian Evan terbangun oleh suara ketukan pintu. Ketika dia melihat keluar jendela, ternyata sudah ada beberapa polisi di sana. Mereka berpikir bahwa tidak ada orang di rumah, membuat polisi itu pergi. Evan kemudian memanfaatkan kesempatannya untuk melarikan diri dengan memesan penerbangan ke Italia. Beberapa waktu kemudian, Evan tiba di Italia. Dia minum jamu kesukaan kita semua dan berteman dengan dua orang yang bernama Tom dan Sam. Evan pun merasa damai selama beberapa hari ke depan saat ia menikmati pemandangan indah bersama dengan teman-teman barunya. Ketika Evan dan teman-temannya tiba di kota terdekat, dia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik bernama Louise, yang juga menatapnya sehingga membentuk ikatan-ikatan asmara membara sedikit-sedikit. Kemudian pada hari itu Evan nongkrong di warung Bu Siti. Dia bertemu dengan Louise lagi dan memutuskan untuk memperkenalkan dirinya. Namun Louise memintanya untuk meninggalkan teman-temannya sekarang dan minum jamu bersamanya. Evan pun terkejut dan senang dengan ajakannya. Kemudian Evan pun mengajaknya keluar besok malam. Keesokan paginya, Tom dan Sam memutuskan pergi ke Amsterdam dan bertanya kepada Evan apakah dia ingin bergabung atau tidak. Tapi ternyata Evan menolak dan menyatakan bahwa dia akan tinggal di Italia, berharap untuk awal yang baru. Kemudian pada hari itu, Evan berkeliling kota untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal sampai dia menemukan selebaran tentang pertanian lokal yang menawarkan tempat tinggal sebagai imbalan untuk bekerja. Evan pun kemudian menuju pertanian lokal itu dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Angelo, yang langsung memperkerjakannya dan menunjukkan tempat itu kepadanya. Evan dengan cepat berteman dengan bosnya, kemudian dia menanyakan tentang istri Angelo, yang ternyata sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Dan setelah itu, Evan berjalan di sebuah gang dan secara kebetulan bertemu dengan Louise. Evan pun menemani Louise pergi ke museum seni. Mereka terus ngobrol seolah-olah udah saling kenal.
Di dalam museum, Evan akhirnya tahu bahwa Louis adalah seorang siswa yang mempelajari genetika evolusi dan mendapatkan bayaran dari hal itu. Mereka pun menemukan sebuah lukisan seorang wanita yang udah di-unboxing. Louis kemudian bertanya apakah pendapat Evan tentang lukisan itu, dan dia menjawab bahwa lukisan itu terlihat mantap dan menggoda, seperti kamu. Aduh. Karena badan pegal dan perut keroncongan, Evan pun mengajak Louis makan di restoran. Malam itu mereka pergi makan malam dan saling mengenal lebih dalam. Evan mengetahui bahwa Louis telah melakukan perjalanan keliling dunia dan berkencan dengan beberapa pria yang berbeda. Mereka pun semakin dekat dan memesan sebotol Amer, yang membuat malam mereka semakin hangat. Evan kemudian bercerita tentang dirinya sendiri, dan Louis memuji dia karena dia mencoba hal baru di Italia meskipun tidak ada jaminan apapun di sana. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke balkon dekat pantai, menikmati kebersamaan satu sama lain. Louis mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan untuk percaya pada Tuhan dan ada banyak misteri di luar sana, termasuk dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada Evan bahwa dia adalah manusia setengah monster yang tidak diketahui semua orang. Evan malah menganggap itu sebuah lelucon dan malah senam mulut dengannya. Walah. Dan kegiatan malam itu pun diakhiri dengan senam SKSJ bersama. Pada tengah malam, Louis pun terbangun sebagai monster dan melarikan diri dari penginapan. Saat dalam perjalanan, dia melahap seekor kucing di jalan. Dia berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Akhirnya dia menyuntikkan sebuah obat untuk mengembalikannya ke wujud manusianya. Di sisi lain, Evan bangun sendirian dan pergi ke ladang pertanian setempat untuk memulai harinya di tempat kerja, sementara Angelo dengan sabar membimbingnya. Sore harinya setelah pekerjaan selesai, Evan pergi jalan-jalan ke kota dan berharap bertemu Louis lagi. Tak beberapa lama, dia bertemu Louis yang sedang belanja di warung Pak Muklis. Louis mengerjai Evan dan berpura-pura dia tidak ingat siapa dia. Evan pun mulai sedih dan meragukan malam yang telah dia habiskan bersama. Louis pun akhirnya tertawa dan menghibur Evan. Mereka pun menghabiskan sore hari bersama sambil menyusuri gang dan makan es krim gelato. Malamnya, Louis mengundang Evan ke apartemennya. Sementara Louis memasak untuk makan malam mereka, Evan bertanya tentang pekerjaannya sambil bermain dengan kelincinya. Saat Evan memutar musik, dia menyadari bahwa Louis dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa karena di ponselnya terdapat banyak lagu multibahasa. Louis pun menghampiri Evan dan memintanya untuk melanjutkan memasak karena dia mau mandi. Louis menyadari bahwa dia mulai berubah lagi dan segera lari ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Louis berubah menjadi monster yang mengerikan. Tulang punggungnya memanjang dan kulitnya ditumbuhi rambut. Hal ini menjelaskan mengapa banyak kuku dan jurnal ilmiah ada di ruangannya. Louis kemudian menyentuhkan serumnya agar kembali ke wujud manusianya lagi. Beberapa saat kemudian mereka makan malam bersama. Evan memintanya untuk pergi ke pantai berdua dengannya, tetapi Louis menolak karena kulitnya sedang iritasi. Alasannya, keesokan harinya Evan bangun dengan Louis berada di sampingnya. Kemudian dia berpamitan karena harus pergi bekerja. Ketika dia pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, dia melihat jarum suntik di lantai. Sontak membuat Evan berpikir yang tidak-tidak. Saat Evan sedang bekerja dengan Angelo, mereka berbicara tentang wanita, di mana Angelo mengatakan bahwa wanita Italia adalah yang terbaik. Betul. Tapi Evan memprotes bahwa banyak wanita cantik di Amerika Serikat dan juga cindo-cindo lokal. Evan juga menceritakan bahwa dia sedang berkencan dengan seorang warga Italia. Pada hari itu, Evan dan Louis makan malam lagi di sebuah restoran. Evan tiba-tiba menanyakan Louis tentang jarum suntik di kamar mandinya. Dan dia menjelaskan bahwa suntikan itu untuk pengobatan penyakit aneh yang dideritanya. Evan tampak lega dan bertanya tentang keluarganya. Dia menjadi gelisah dan menolak untuk membicarakannya dengan Evan. Kemudian Evan meminta pelayan untuk memfoto mereka. Louis pun tampak gelisah dan mencoba menghindari melihat kamera. Evan kemudian memintanya untuk bercerita tentang keluarganya. Namun lagi-lagi Louis menolak untuk bercerita. Dan ketika Evan akan memfoto dia di ponselnya, Louis malah berjalan keluar dan menuju pantai. Perdebatan terjadi antara Louis dan Evan saat dia merasa tidak nyaman tentang memberitahu asal-usul keluarganya, di mana dia tidak mengetahui asal-usul keluarga Evan. Evan kemudian menjelaskan bahwa ibunya meninggal karena kanker minggu lalu, dan tak lama setelahnya ayahnya pun juga meninggal. Evan juga mengatakan kepadanya bahwa dia merasa tidak berharga karena dia tidak dapat membantu keluarganya, seolah menyia-nyiakan hidup mereka.
Louis kemudian menghiburnya dan menghangatkan suasana, bahkan memberitahu Evan bahwa dia menyukainya. Louis juga menceritakan bahwa dia memiliki dua warna mata yang berbeda, yang dia sembunyikan melalui lensa kontak untuk membuat dirinya terlihat lebih menarik. Keesokan harinya ketika Evan kagum dengan pohon hibrida yang menghasilkan lemon dan jeruk secara bersamaan, Louis menemukan bahwa meskipun hasilnya bagus, tapi mutasinya menjadi tidak terkendali. Di sisi lain, Louis masuk ke gua sambil berlahan berubah menjadi monster dan melakukan ritual aneh dengan melukis simbol menggunakan darah kelinci ke dinding untuk menghentikan perubahannya. Tetapi tampaknya tidak berhasil. Dia akhirnya memakan kelinci itu untuk merubahnya jadi manusia lagi. Malam itu Evan mengunjungi Louis di apartemennya. Dia melihat Louis dalam keadaan sakit dan kelelahan. Evan pun kemudian merawatnya. Suatu pagi, Angelo memberi Evan waktu untuk liburan. Dia kemudian mengundang Angelo untuk pergi memancing, tetapi Angelo menolak karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Evan kemudian menghabiskan sebagian besar paginya sendirian dan berjalan-jalan di sekitar kota. Dia menemukan seorang pria Amerika yang membuat keributan di dekat pantai, dan dia kemudian menuju museum seni dan membeli sebuah buku untuk diberikan kepada Louis. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengundangnya ke suatu tempat yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Sore itu, saat Evan mendayung perahu, Louis bernyanyi keras-keras karena sepertinya tidak ada yang mendengarnya. Mereka pun mendayung ke dalam gua dengan air sebening kristal di dalamnya. Keduanya tampak semakin dekat setiap hari, dan mereka pun kemudian adu mekanik mulut di bawah terowongan sambil bercanda tawa. Walalalala. Saat mereka makan malam, tiba-tiba kondisi kulit Louis memburuk dan dia kemudian pergi dan memberitahu Evan bahwa dia harus bekerja lebih awal besok. Dalam perjalanan pulang, seorang pria melihatnya kesakitan dan membuntutinya, lalu mencoba melakukan reboisasi paksa. Ketika dia melakukan proses reboisasi, Louis berubah menjadi monster dan langsung membuatnya COD ke malaikat. Hari berikutnya, Angelo ngobrol sama Evan dari hati ke hati dengannya. Saat mereka berbicara, Evan menyadari betapa Angelo mencintai mendiang istrinya. Namun Angelo memuji dia karena fasih berbahasa Italia dan mengatakan kepada Evan bahwa Evan harus tetap aman, karena dia bekerja sebagai imigran ilegal dan polisi akan segera mengejarnya jika ketahuan. Kemudian Evan pergi ke rumah Louis karena dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Tak disangkanya Louis menyuruhnya pergi dan melupakannya karena dia perlu fokus pada pekerjaannya. Evan pun mencoba membujuknya keluar dari pemikiran itu, mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia memberinya waktu dan ruang jika dia mau, tetapi Louis tetap pada keputusannya. Evan pun merasa hancur karena dia tidak percaya mengapa Louis tiba-tiba mengusirnya. Sebelum dia pergi, dia mengucapkan kata-kata terakhir untuknya dan mengakui cintanya meskipun mereka baru saja bertemu selama 5 hari yang lalu. Evan pun memohon untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Evan yang frustasi melukai tangannya dengan meninju dinding sebagai simbol penyekat yang memisahkan cinta mereka berdua. Keesokan harinya, Evan mendatangi apartemen Louis, berharap Louis tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dan ketika dia mendengar suara-suara di dalam dan melihat darah di seluruh lantai, dia mendorong pintu dan menemukan makhluk aneh memiliki tentakel di sana. Saat Evan mencoba memahami situasinya, dia melihat makhluk itu meraih jarum suntik, sehingga Evan yang ketakutan itu dengan panik memberinya suntikan. Beberapa saat kemudian, makhluk itu kembali ke wujud manusianya yang ternyata adalah Louis. Kemudian Evan bertanya pada dia, apakah dia adalah manusia serigala, vampir, penyihir, atau alien? Seketika Louis menolak untuk menjelaskan kepadanya. Hal itu membuat Evan marah dan pergi, tetapi Louis mengejarnya, menjelaskan bahwa dia adalah mutan berusia 2000 tahun. Louis mengungkapkan bahwa dia tengah hamil dan sel-sel embrionik menyembuhkannya dan mempertahankan usianya. Tetapi begitu dia hamil, Louis berubah menjadi tubuh baru yang perlu terjadi setiap 20 tahun. Di sisi lain, Evan menyadari bahwa Louis menggunakan dia untuk hamil dan kemudian mencampakkannya. Tetapi Louis mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyakitinya secara emosional untuk melindunginya dari dirinya sendiri secara fisik. Dia kemudian bertanya tentang apa obatnya, yang dia jawab bahwa dia menggunakan sel induk dewasa dari organisme hidup lain seperti kelincinya kemarin. Evan pun dengan segala pertanyaan di otaknya menjernihkan pikirannya. Merasa kewalahan dan dimanfaatkan dan dikhianati, dia mencoba menelpon Tommy untuk meminta nasihat dan tidak mendapat tanggapan. Namun ketika melihat Angelo berdoa untuk mantan istrinya, Evan menyadari betapa dia mencintai Louis.
Setelah dia tenang, Evan bertemu kembali dengan Louis dan mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari semuanya, dia bersedia bersama Louis. Louis kemudian mengungkapkan bahwa jika dia jatuh cinta dengan seseorang, tubuhnya akan menghasilkan zat kimia yang akan mencegahnya berubah, dan akibatnya dia akan kehilangan keabadiannya. Dia bertanya apakah dia bersedia menyerahkan keabadiannya untuknya, tetapi Louis menolak, mengatakan bahwa dia akan menjadi orang lain dalam waktu kurang dari 24 jam. Evan pun kemudian membujuknya untuk menghabiskan hari terakhirnya dalam perjalanan sebelum dia berevolusi kembali. Namun Louis menolak, mengklaim bahwa dia tidak berdaya untuk mengontrol transformasinya. Di sisi lain, ketika petugas imigrasi tiba, Louis berubah pikiran dan membantu Evan untuk melarikan diri. Mereka mengendarai mobil Louis dan pergi dari kota. Mereka pun berangkat ke Naples dan menghabiskan sepanjang malam dengan ngobrol. Keesokan harinya, mereka terus berdiskusi dan senam mulut. Mereka benar-benar menghargai saat-saat yang tersisa. Evan mencoba membujuknya untuk memilihnya daripada keabadian dari waktu ke waktu, tapi Louis tidak menanggapinya. Kemudian Evan mengajaknya mengunjungi gereja. Keduanya memasuki gereja itu dan mendiskusikan sains dan agama. Tiba-tiba Louis mulai berubah dengan cara yang aneh, tapi orang di depan mereka mengira dia adalah zombie. Beberapa saat kemudian mereka mengunjungi museum. Louis pun mengungkapkan bahwa potret di Italia adalah bentuk manusia pertamanya. Mereka kemudian pergi ke bunker yang dulunya merupakan tempat perlindungan selama Perang Dunia Kedua, di mana Evan bertanya lebih banyak tentang kondisinya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tinggal bersamanya, dia akan berhenti merokok juga. Louis pun memberitahu konsekuensinya jika Evan ngeyel tetap bersamanya, dan dia membenarkan setiap kekhawatirannya. Dan tiba-tiba Louis kemudian berubah menjadi monster. Dengan suntikan terakhir yang diambil, dia memperingatkan Evan untuk menjauh darinya sebelum terlambat. Namun Evan bersikeras untuk tetap bersamanya. Di pagi hari mendekati perubahan wujudnya, dia membawanya ke reruntuhan Pompei, tempat Louis bercerita tentang sejarah keluarganya yang meninggal karena letusan gunung berapi. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dia mewarisi kemampuan anehnya itu dari ibunya yang tahan dari rasa sakit. Jadi, dia bisa selamat dari lava tersebut. Louis pun memberitahu Evan bahwa dia tidak ingin mati atau melihat siapapun mati. Jadi Louis memilih untuk terus berada di tubuh yang berbeda setiap 20 tahun daripada tinggal bersama seseorang. Evan kemudian menyadari mengapa dia tidak ingin bersamanya dan meyakinkannya bahwa dia akan merindukan Louis. Dia menjadi semakin takut pada makhluk yang mungkin bisa membunuh Evan. Jadi dia menyerahkan sebotol anggur sebagai senjata dan menyarankan dia untuk pergi melarikan diri untuk hidupnya jika keadaan menjadi semakin buruk. Kemudian Evan membuat satu upaya terakhir untuk memohon pada Louis dan meyakinkannya bahwa menjadi manusia fana itu baik dan dia tidak akan merasa kesepian lagi. Louis pun berbaring di pangkuannya, memintanya untuk berbicara lebih banyak tentang waktu yang terbatas. Merasa takut dan hancur, Evan menggambarkan dunianya, pengalamannya, dan aspek positif tentang kehidupan manusia. Sementara suaranya tergagap mendengar suara aneh dari transformasinya, dia menolak untuk melihatnya dan terus berbicara. Namun saat matahari terbit, Evan mengumpulkan keberanian untuk melihat Louis, dan dia menyadari bahwa Louis tetap dalam wujud manusianya. Dia memegang tangannya dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Menjelang akhir, ketika Evan menerima bahwa dia akan kehilangan Louis, dia juga yakin bahwa hidupnya akan berakhir di sana karena dia menolak untuk meninggalkannya pergi. Namun, Louis memilih untuk tinggal bersamanya dan melepaskan keabadiannya agar bisa hidup dengan Evan. Dan filmnya pun tamat. Ending yang sangat membahagiakan. Aduh. Oke, puas gue sama filmnya. Happy ending coy. Film ini bisa melewati batas dan kemuhalihisan gitu ya kan. Kemustahilan maksud saya, maaf. Ya gimana ya, cinta yang harusnya tidak bisa bertemu dan bersatu, nyatanya ada jalan untuk bisa bersama selamanya. Gimana sih rasanya jika dapat cinta yang selama ini berasa gak mungkin bersatu, tapi ternyata kalian mendapat jalan untuk akhirnya bersatu. Waduh, seneng banget gak sih rasanya? Ih, gemes gue kapan kayak gitu ya kan. Oke deh, pastinya puas dan seneng banget kan seluruh ya kan.
seneng banget gitu rasanya. Kalian yang udah mengalami bisa share aja sih di kolom komentar gimana perjuangan kalian dengan cinta kalian. Ya buat kalian yang belum, ya semangat ya buat kalian. Apalagi yang sedang berjuang buat cinta kalian sekarang. Jangan menyerah Selur, perjuangkan itu sampai akhir. Sampai janur kuning melengkung. Kalau dia nggak mau sama kamu ya udah hamilin aja. Kalau itu nggak berhasil ya udah rubuhin aja nikahannya, tenda birunya dan walalalanya, semuanya. Salah, ini naskahnya gak gitu sih harusnya. Tapi ya gak apa-apa deh. Oke, semoga kalian sehat-sehat dan terus bisa dukung kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke cinta terlarang di sekitar kalian. Segitu saja dari Emon undur-undur. See you next time dan dadah.